Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran bahasa Indonesia materi untuk kelas 7. Sebelum kita lanjut, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan adik-adik berdoa. Amin, terima kasih. Semoga adik-adik sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jangan lupa jaga kesehatan kalian agar terhindar dan terlindung dari segala macam virus dan penyakit. Nah, pada bagian ini seharusnya kita melakukan output, yaitu seharusnya kita masuk pada bagian praktek ya, praktek untuk bagaimana sih cara memerankan isi fabel ya. Jadi itu dikenal, jadi kita memerankan sesuatu itu berdasarkan cerita yang ada, Cici dan Serigala ya. Ini ceritanya. Jadi siapa yang menjadi Cici dan siapa yang menjadi Serigala, dan siapa yang menjadi tokoh-tokoh tambahan di dalam cerita tersebut. Jadi agar dapat cerita yang pas ceritanya pas dan berjalan dengan baik dan bagus, kita harus menjiwai seni peran. Kita harus menjiwai yang menjadi tanggung jawab kita. Jika kita berperan sebagai serigala dan serigala itu jahat, maka dari itu kita harus bersikap jahat pula, tapi hanya di dalam cerita. Paham ya? Siapa tokoh utamanya, siapa tokoh pendampingnya, siapa antagonis siapa, protagonis siapa, tritagonisnya siapa, seperti itu ya. Nanti jika ada hal yang kurang kalian mengerti dan pahami, silahkan tanyakan kepada saya ya. Jadi pada intinya untuk bagian kali ini, kalian itu harus memerankan beragam tokoh yang ada dalam cerita. Tapi kalian tidak harus jadi hewan ya. Tidak harus jadi hewan, akan tetapi kalian hanya mengambil karakter yang dilekatkan pada hewan-hewan tersebut atau tokoh-tokoh hewan di dalam cerita tersebut seperti apa. Hanya karakternya yang kalian ambil. Paham ya? Nah, merancang tokoh, watak, dialog, dan latar sesuai isi fabel. Nah, untuk merancang tokoh, tentukanlah tokoh, watak, dialog, dan latarnya. Jadi tokohnya siapa? Namanya siapa? Tokohnya apa? Namanya siapa? Wataknya seperti apa? Latar tempatnya di mana? Latar waktunya siang, sore, malam. Latar suasananya seperti apa? Seperti itu ya. Pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan. Menentukan urutan cerita. Jadi urutan cerita itu kita harus buat kerangkanya ya. Urutan peristiwa awalnya seperti apa, terus kemudian tak disangka tiba-tiba, seperti itu ya. Itu pola penyajiannya akhirnya. Jadi ini bentuk 5 pola penyajian ya. Awalnya ini contoh ya, contoh dari monyet saja, cerita monyet. Awalnya si monyet ini berpura-pura berbaik hati kepada si kura-kura. Kemudian ia mengajak kura-kura untuk ikut jalan-jalan dengan ia ke kebun melihat makanan yang bisa dimakan. Tak disangka si monyet menemukan makanan yang sangat banyak. Tiba-tiba si kura-kura datang untuk meminta makanan kepada si monyet, akan tetapi monyet tersebut tidak memberikan makanan
kepada si kura-kura. Dan pada akhirnya monyet itu tertangkap akibat kekenyangan, dan si kura-kura tidak tertangkap karena si kura-kura tidak makan ataupun tidak diberikan makanan oleh si monyet. Seperti itu ya, pola penyajiannya seperti itu. Itu contoh pola penyajian menggunakan 5 pola ini ya, agar lebih mudah dan lebih gampang kalian untuk menyusun ataupun menentukan urutan cerita ya, membuat cerita sebenarnya. Merancang pemeran dari fabel yang dibaca. Jadi, rancanglah kalimat, narasi, dialog-dialog tokoh, dan musik pengiring suasana properti yang sesuai dengan isi fabel. Itu contoh jika kalian ingin memerankan cerita yang pada awal tadi sudah saya perlihatkan. Jadi kalimat narator, dialog tokoh. Jadi kita harus totalitas ya. Harus totalitas meniru sesuatu, semua yang ada di dalam cerita tersebut, termasuk tempat dan waktu serta suasana kalau bisa. Tapi jika kita hanya bermain di satu waktu, tapi dalam suasananya, dalam satu waktu itu ada, sebenarnya sih itu merupakan sebuah pentas ya, tapi pentas fabel. Melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Perankanlah cerita di atas secara berkelompok. Itu ya. Jadi kita diminta untuk berperan, memainkan peran yang ada dalam cerita, akan tetapi kalian tidak. Jadi di sini kalian tidak diminta untuk menjadi hewan ya, tapi diminta kalian hanya meniru karakter yang dilekatkan pada hewan-hewan tersebut. Karena ini adalah fabel. Sejatinya fabel tersebut adalah cerita yang berangkat dari kejadian ataupun dari manusia, akan tetapi pemeran yang ada di dalam fabel itu hewan, bukan manusia, tapi hewan tersebut memiliki sifat dan sikap yang sama dengan manusia itu sendiri. Paham ya? Tokoh dan penokohan silahkan dilihat, dibaca. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan ya. Nah, cukup sekian dulu ya yang kita bahas. Insya Allah berguna dan bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.